Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Dalam perayaan Jumat Agung saat ini, maka kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari bersama kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Allah Bapa di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang karya kemenangan, penyalipan kematianmu telah membawa kami semua diselamatkan dari kutuk dosa. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menguasai hati pikiran kami dan hamba-Mu untuk memberitakan apa yang Tuhan inginkan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita saat ini terdapat dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dikuburkan. Sekali lagi Injil Yohanes 19 ayatnya yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mungkin pernah mendengar atau bahkan menyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara-saudara, lagu yang diciptakan oleh William Jensen Reynolds ini terinspirasi dari kisah nyata seseorang yang bernama Nokseng, laki-laki di Assam, sebuah desa di timur laut India. Ia bersama keluarganya menerima Yesus pada pertengahan abad ke-19, tetapi kemudian ia bersama dengan keluarganya dipaksa oleh kepala suku di Assam untuk meninggalkan kekristenannya. Kalau tidak, maka ia terancam kehilangan anak-anaknya. Bukan meninggalkan kekristenannya, bukan meninggalkan imannya, malahan Nokseng ini mengatakan, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Anaknya pun akhirnya dibunuh. Nokseng pun kemudian dimintakan untuk meninggalkan imannya sekali lagi. Kalau tidak, sekarang istrinya menjadi taruhan. Tetapi hal ini tidak membuat Nokseng bergeming. Ia bahkan mengatakan, though no one joins me, still I will follow. Tetap ku ikut walau sendiri. Istrinya pun akhirnya dibunuh, tetapi ada kesempatan terakhir sebelum kepala suku memenggal kepalanya untuk meninggalkan Yesus dan iman. Tetapi sekali lagi Nokseng tetap teguh terhadap imannya dan malah berkata, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Salib di muka, dunia di belakang. Ia tidak akan kembali untuk mengikut dunia, tetapi ia mencintai dan mengikut Yesus dengan sungguh. Dia tidak akan pernah ingkar. Dia tidak akan pernah ingkar dengan salib yang menyelamatkannya.
Saudara-saudara, sebuah perjuangan, pengorbanan, dan kesaksian yang hidup. Sekalipun ia harus kehilangan semuanya, termasuk nyawanya sendiri. Iman Nok-seng lewat kematian keluarganya telah membawa pertobatan bagi banyak jiwa di Assam. Dengan diawali oleh kepala suku yang memenggal kepalanya dan membunuh semua keluarganya. Dan kemudian diikuti oleh seluruh penduduk di sana. Kita melihat di sini, saudara-saudara, betapa beraninya Nok-seng untuk terus memperkatakan kebenaran, untuk terus menyatakannya dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema khotbah kita saat ini dalam perayaan Jumat Agung kematian Yesus Kristus berjudul Berani Bertindak bagi Yesus. Kesaksian Nok-seng membawa kita terpanggil sebagai orang percaya untuk terus berani, bukan hanya sekedar berkata-kata dalam kebenaran, tetapi dalam tindakan-tindakan iman sebagai orang yang telah diselamatkan lewat kematian Yesus Kristus. Karena itu mari kita belajar, mari kita melihat dari kisah penguburan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes 19 ayat 38 sampai 42 yang telah kita baca bersama. Pertama, belajarlah dari Yusuf yang berasal dari Arimatea, bahwa sekalipun kita memiliki ketulusan hati dalam kebaikan, tetapi jika kita kehilangan keberanian untuk bertindak benar dan membela kebenaran, apalagi kemudian kita takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kedudukan, maka karya salib Yesus Kristus itu belum mampu mematikan kedagingan kita. Kedua, belajar dari Nikodemus yang pernah mengalami perjumpaan serta percakapan dengan Yesus tentang lahir baru. Dengan perjumpaan itu, bahwa ternyata sekalipun ia telah berjumpa dengan Yesus, belum membawa perubahan yang cukup berarti dalam hidupnya. Bahwa sekalipun kita sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan apa yang kita beri, tetapi jika kita masih takut, masih gentar kehilangan popularitas diri, bahkan kekayaan yang kita miliki, itu berarti karya salib belum mampu mematikan keinginan-keinginan jasmani kita. Hal yang ketiga, ingatlah ini, bahwa kematian Yesus membuat kita hidup dalam iman yang kuat, yang kokoh, serta tangguh. Sehingga kita tidak takut untuk terus berani hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak secara sembunyi-sembunyi, tetapi terlihat jelas. Bukan hanya lewat perkataan, tapi tindakan-tindakan iman kita di dalam dunia ini. Hal yang keempat, ingatlah bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus membawa kita untuk selalu berbuat benar dalam hidup ini, dengan terus berbuat benar dalam kebaikan di tengah hidup kita, dengan terus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus dalam segala aspek kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi kita masing-masing. Hal yang terakhir, ingatlah bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus harus mengubah fokus perhatian kita, bahwa yang menjadi sentral, menjadi pusat dari seluruh tindakan kita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri dan bukan diri kita. Karena kematian adalah tentang Dia, Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kita, dan bukan kita yang hidup, yang seringkali mencuri kemuliaan Tuhan dan mengalihkan perhatian orang banyak bukan lagi kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kepada diri kita sendiri. Selamat merayakan Jumat Agung. Karya kematiannya dalam salib Kristus telah membawa kita menang, telah membawa kita lepas dari segala kutuk dosa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa untuk firman di saat ini. Kiranya ini akan terus membawa kami percaya akan karya salib. Kemenangan yang teralami membawa kami bebas dari segala kutuk dosa dan diselamatkan dalam karya agung. Itu akan tetap membawa kami terus benar, terus bertindak dalam apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di tengah-tengah kebenaran firman yang kami baca dan renungkan setiap hari. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.